Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Santika Claudia Sari Manela dengan NPM 1211401200175. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Kita masuk pada kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktik bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktik mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk, penggambaran kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kriteria kolaborasi yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang kelima, mengakui sebagai mitra kerja bukan bawahan dan keinginan untuk bernegosiasi. Perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerja sama dan bekerja sama. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci, termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas dari masing-masing profesi, saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok tim kesehatan profesional, yaitu perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral, dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Anggota tim kesehatan meliputi perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker secara integral. Pasien adalah anggota tim yang penting. Tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien, standar praktik, standar kerja. Dan kita masuk pada kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyedia layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medicine pada tahun 1970-an. Transisi ke praktek sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan keperawatan kesehatan. AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interprofessional Education kolaboratif yang berkomitmen untuk memajukan pengalaman belajar antar profesional dan mempromosikan perawatan berbasis tim. Misi dari IPEC adalah untuk memastikan para profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dalam kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif dan interprofesional
atau interprofessional education kolaboratif. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua mengubah pendidikan, yang ketiga berkolaborasi dan memimpin, yang keempat mempromosikan keragaman, kelima meningkatkan data. Kolaborasi interprofesional dan transformasi pendidikan mendorong pembelajaran seumur hidup dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi, merupakan rekomendasi yang penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarjana muda. Tujuan umum program residensi meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima meningkatkan kepercayaan diri perawat. Dan kita masuk pada elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional untuk pasien sakit jiwa. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatkan kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen dan memahami orang lain. Hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan jiwa. Yang pertama, ketidaksesuaian pendidikan dan latihan anggota tim. Yang kedua, struktur organisasi yang konvensional. Yang ketiga, konflik peran dan tujuan. Yang keempat, kompetisi interpersonal. Yang kelima, status dan kekuasaan dan individu itu sendiri. Kita masuk kesimpulan. Untuk mencapai pelayanan yang efektif, maka perawat, dokter, dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kolaborasi yang efektif antar anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas. Sekian penjelasan saya mengenai pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Sekian dan terima kasih.